Sahabat setia Kowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 3 Mei 2022, hari Lebaran yang kedua. Pasti kita sudah bersilaturahmi ke saudara-saudari kita yang beragama Muslim untuk mengucapkan hari kemenangan mereka sambil makan ketupat. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Filipus berasal dari Betsaida dan merupakan murid Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes dikisahkan, Yesus memanggil Filipus sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Tidak banyak kisah tentang Filipus, namun dari firman Tuhan hari ini dapat kita simpulkan bahwa Filipus berwatak spontan. Ia meminta kepada Yesus untuk ditujukan Bapa, dan itu sudah cukup baginya. Filipus juga dengan spontan memberikan jawaban kepada Yesus dalam mukjizat penggandaan roti yang belum lama kita renungkan. Ia mengatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Filipus mewartakan Injil di Frigia dan meninggal di Hierapolis, Asia Kecil. Siapakah Rasul Yakobus yang kita rayakan hari ini? Sebab dalam bilangan 12 murid terdapat 2 nama Yakobus. Yang pertama adalah Yakobus, saudara dari Yohanes, anak dari Zebedeus, yang disebut juga sebagai anak-anak guru atau Boanerges. Dan yang kedua adalah Yakobus muda atau Yakobus anak Alfeus, yang pestanya kita rayakan hari ini. Yakobus menjadi uskup pertama di Yerusalem. Orang-orang Yahudi sungguh menghormatinya dan ia diberi julukan sebagai yang adil. Surat-surat Rasul Yakobus masuk dalam kanon kitab suci dan surat-suratnya sangat inspiratif dan istimewa. Salah satu butir ayatnya yang kita semua hafal, saya kira Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Rasul Yakobus wafat dengan cara dilemparkan dari menara bait Allah, lalu dirajam hingga wafat pada tahun 62. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan
yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya hendak misa requiem di salah satu rumah umat, saya menggunakan Google Map. Namun saya kok merasa jalan yang ditunjukkan berbeda dengan komplek lingkungan yang saya tahu. Dalam hati saya berkata, mungkin ini jalan pintas yang belum saya ketahui. Namun ketika jalannya semakin kecil, sempit, dan tidak bisa dimasuki dengan mobil, saya akhirnya buka kaca dan tanya kepada warga sekitar. Ternyata nama jalannya sama, namun menunjukkan tempat yang berbeda. Akhirnya susah payah harus mundur. Dan hanya bisa berdoa, semoga bisa sampai tempat yang saya maksudkan tepat waktu dan tidak terlambat. Dan betul, Tuhan mengatur jalannya supaya saya sampai di tujuan dengan tepat waktu. Saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang identitas Yesus yang belum dikenali para murid. Segala pengajaran, karya dan berbagai mukjizat yang Yesus buat belum juga menjadikan para muridnya mengerti akan jati diri Yesus yang sejati. Thomas malah mengatakan ia tidak tahu jalan yang Yesus ajarkan. Dan Filipus, ia minta ditunjukkan Bapa agar menjadi percaya. Yesus mengungkapkan identitas dirinya dengan berfirman, percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Dan untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus menyampaikan bahwa apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam diri Anak. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, belum lama saya kembali nonton film Hakim Bau, Judge Bau. Seorang hakim yang bijaksana. Ia mendapatkan titah dari kaisar untuk menegakkan keadilan. Saat titah itu dibawa dan dibacakan seorang utusan, mereka semua menghormati titah itu seperti kaisar yang sedang berbicara di hadapan mereka. Padahal kaisar gak ada di situ. Namun titahnya yang hadir sudah mewakilkan seorang kaisar. Saya kira demikian pula dengan kesatuan antara Bapa dan Yesus. Yesus yang mewartakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya, menegaskan relasi yang dalam dan tidak terpisahkan dengan Bapa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sedemikian dekat relasi antara Yesus dengan Bapa. Kini pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kedekatan dan relasi kita dengan Tuhan? Apakah dekat dan hangat? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.